Dalam sepekan terakhir, kasus penculikan anak di bawah umur terjadi di sejumlah wilayah. Tak hanya di ibu kota, juga di Banten dan Kendari. Anak di bawah umur menjadi sasaran penculikan karena dianggap berisiko rendah dalam perlawanan. Penculikan anak di awal Januari 2023 menghebohkan masyarakat luas. Di Jakarta Pusat, korban yang masih berusia 6 tahun menjadi sasaran seorang pemulung. Hampir sebulan lamanya, polisi baru berhasil membongkar kasusnya tersebut. Di Cilegon, Banten, kejadian serupa menambah deretan kasus penculikan. Kali ini seorang pria kedapatan mengajak anak berusia 4 tahun dan kakaknya berusia 7 tahun ke sebuah pusat perbelanjaan. Saat kejadian, tersangka memanfaatkan ketiadaan orang tua di rumahnya. Sampai saat ini belum diketahui kondisi dan keberadaan tersangka bersama gadis berusia 4 tahun tersebut. Kendati polisi sudah mengetahui identitas tersangka, hingga kini kasusnya belum terungkap. Bahkan polisi memberikan ultimatum kepada tersangka untuk segera menyerahkan diri. Dan kami memberikan peringatan kepada pelaku untuk bisa segera menyerahkan diri ke kantor kepolisian terdekat, sehingga perbuatan terhadap anak atas peristiwa ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, penculikan menimpa bayi 9 bulan. Polisi berhasil mengungkapnya muncul adanya penangkapan istri tersangka. Polisi menemukan korban yang disembunyikan di sebuah gubuk di Kelurahan Padaleu. Meski polisi masih memburu tersangkanya, motif penculikan diduga tersangka kesal karena hubungan asmara pada seorang wanita yang merupakan kerabat korban mendapat penolakan. Jadi tersangka ini masih ingin kembali menjadi kekasih dari inisial S, namun inisial S sudah tidak mau. Pengamat sosial dan sosiolog menenggarai penculikan bocah di bawah umur terjadi akibat kurangnya kontrol sosial. Sebab anak-anak di bawah umur menjadi sasaran penculikan karena dinilai tidak memiliki resiko, lantaran korban tidak berdaya untuk melawan pelakunya. Selain itu, juga anak-anak memiliki ingatan yang rendah. Motif bisa beragam ya, tapi kalau kita urutkan 3 teratas itu yang pasti pertama ekonomi ya. Yang pertama ekonomi, yang kedua mungkin relasi sosial, yang ketiga bisa jadi permasalahan kelainan psikologis ya, bisa jadi kaitannya dengan kelainan seksual dan sebagainya. Tapi yang paling tinggi sejauh ini masih permasalahan ekonomi. Penculikan terhadap anak-anak juga menjadi perhatian serius Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Karena anak-anak rentan menjadi sasaran empuk orang-orang yang tak bertanggung jawab seperti penculikan. Bahkan kasus penculikan dalam 2 tahun terakhir terbilang meningkat dari 15 kasus menjadi 36 kasus. KPAI pun memberikan panduan terkait upaya pencegahannya mulai dari keluarga hingga lingkungan terdekat dari anak. Memang penculik anak ini tetap mempelajari profil anak dan keluarga, gitu ya. Nah, saya kira di sini penting gitu ya, di mana keluarga rentan atau pengasuhannya tidak terlalu kuat, gitu ya. Ini kan dapat berpotensi terkait situasi-situasi sulit itu, gitu ya. Sementara untuk penanganan anak korban penculikan mulai dari pengawasan, perlindungan, perawatan hingga rehabilitasi. Kerjasama dari semua lapisan masyarakat sangat dibutuhkan, terutama keluarga, diantaranya dengan memberikan pemulihan kejiwaan, dengan memastikan bahwa anak sudah aman, dengan cara berdialog terkait perasaannya hingga memberikan kasih sayang dan perhatian serta sejumlah kegiatan yang bermanfaat. Tim Liputan melaporkan.